Ketemu lagi di panggung ijazah. Rekan-rekan semua, netizen, teman-teman, dan sahabat-sahabat kami ya. Kita membahas kali ini di video ini ya, mengenai khusus status mahasiswa Universitas Negeri Jakarta ya, UNJ. Ini kelanjutan daripada mengapa Roy Suryo ini seharusnya drop out pada Mei 2023 ya dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, kita lihat ya, kami bacakan di peraturan nomor 5 tahun 2022, peraturan rektor ya, peraturan rektor nomor 5 tahun 2022 ya, rektor Universitas Negeri Jakarta. Pada bab 7 status mahasiswa ya, pasal 19 ini ya, kita bacakan ya, ayat 1. Seluruh mahasiswa yang telah melakukan registrasi di UNJ memiliki status sebagai mahasiswa aktif UNJ. Ya, UNJ itu adalah Universitas Negeri Jakarta ya. Di atas sebelumnya sudah disebutkan singkatannya itu. Yang kedua ya, pasal 19 ayat 2. Status mahasiswa terdiri atas A. Mahasiswa aktif, B. Mahasiswa cuti, dan C. Mahasiswa non-aktif dalam kurung mangkir ya. Ayat 3-nya, pasal 19 ayat 3. Status sebagai mahasiswa UNJ gugur apabila titik 2. A. Tidak lolos dalam evaluasi studi sebanyak 2 kali berturut-turut, yaitu 1. Untuk jenjang diploma dan sarjana IPK lebih kecil dari 2,00 dan SKS lebih kecil dari 24 setelah kuliah 2 semester. IPK lebih kecil dari 2 dan SKS lebih kecil dari 36 setelah kuliah 3 semester. IPK lebih kecil dari 2,00 dan SKS lebih kecil dari 48 setelah kuliah 4 semester. Atau 2. Untuk jenjang magister dan doktoral ya, IPK lebih kecil dari 3,00 dan SKS lebih kecil dari 12 setelah kuliah 2 semester. Ini mahasiswa UNJ gugur apabila dalam kondisi seperti ini ya. Nah, terus yang pasal 19 ayat 3 huruf B-nya, masa studi habis sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti. Ini penting ya. Yang B ini teman saya itu beberapa orang yang tadinya angkatannya ada yang 2013 atau 2014 begitu ya, akhirnya drop out dan karena sudah melewati batas 7 tahun untuk doktoral, sehingga tahun 2020 dia mendaftar ulang lagi dan mulai berkuliah lagi tahun 2020 sebagai semester 1 sama dengan kami semester 1 di tahun 2020 itu ya. Nah, padahal dia adalah senior kami, 7 tahun, 8 tahun di atas kami ya. Tetapi pada akhirnya sama. Nah, itu kenapa? Karena masa studinya habis. Itu ada beberapa orang ya yang saya tahu persis ya. Itu teman saya jadi masuk tahun 2020, padahal dia dulunya 2000 ada yang 2011, 12 begitu ya. Jadi dia sudah melewati batas waktu 7 tahun itu. Nah, sehingga drop out dan mengulang ikut saya jadinya tahun 2020 angkatannya masuk tahun 2020 jadinya ya. Nah, artinya ini masa studi habis sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti. B ini ada yang terkena ya. Nah, huruf C-nya mangkir selama 3 semester berturut-turut. Nah, ya mangkir ini juga penting, kalau ada yang mangkir pasti drop out ini ya. Yang D-nya ya, pasal 19 ayat 3 huruf D, melanggar integritas akademik dan ditetapkan oleh rektor atas rekomendasi senat universitas ya. Nah, ini melanggar integritas ini maksudnya masih banyak ya. Jadi ini debatable. Nah, yang E ini ya, dan atau ya, salah satunya ini E, yaitu melakukan tindak pidana dan telah memperoleh ketetapan hukum yang tetap yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Nah, jadi status mahasiswa pasal 19 ayat 3 itu gugur, itu sama ya, yang huruf A, B, C, D, E. Jadi hanya ada 5 kondisi.
mahasiswa itu gugur ataupun drop out ya, drop out. 5 kondisi. Tidak lolos dalam evaluasi studi ya. Ini tidak lolos dalam evaluasi studi sebanyak 2 kali berturut-turut, ini ya. Yang A. Yang B, masa studi habis sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti ya. Yang B. Yang C, mangkir selama 3 semester berturut-turut. Yang D, melanggar integritas akademik. Dan yang E, melakukan tindak pidana dan telah memperoleh ketetapan hukum yang tetap yang dikeluarkan oleh peradilan. Artinya 5 ini sama ya. Sama, salah satu dari 5 ini ataupun 2 ataupun 3, satu saja itu drop out. Ya. Nah, inilah karena ada ditulis itu dan atau ya. Nah, artinya Roy Suryo terkena bab 7 status mahasiswa pasal 19 ayat 3 status sebagai mahasiswa UNJ gugur. Ya, gugur dikarenakan melakukan tindakan pidana dan telah memperoleh ketetapan hukum yang tetap yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Nah, kalau dia ini lolos dari sini ya, lolos dari sini, bagaimana yang lain yang masa studinya habis? Ada yang akhirnya teman saya yang saya tahu ya, itu salah satu teman dekat saya ya, itu dia akhirnya studi kalau di total itu lebih dari 10 tahun. Kenapa? Karena dia 7 tahun itu telah drop out, melebihi masa studinya. Dia kuliah lagi, ya dari 0 dan 3 tahun selesai. Artinya lebih dari 10 tahun ketika itu, 7 tahun lebih, 3 tahun lebih ya. Nah, Roy Suryo kok bisa melenggang begitu saja lolos ya setelah terkena ini? Itu yang kita pertanyakan. Kalau melihat ini, maka di sini dugaan kami kuat. Ini terjadi maladministrasi ya, terjadi maladministrasi ya. Dan memang yang tahu sebetulnya adalah Kaprodi yang paling tahu mahasiswanya. Maka ketika masa studi habis, Kaprodi yang melakukan itu ya, dan Direktur Pasca Sarjana yang memberikan surat keterangan bahwa pernah kuliah gitu ya, karena sudah drop out akhirnya diminta mengundurkan diri dan diserahkan surat keterangan pernah berkuliah. Nah, Roy Suryo juga harusnya demikian. Ternyata dari audiensi kami itu pengakuan dari Direktur Pasca Sarjana telah ada deal-deal dengan Kaprodi di mana dikatakan banyak berbagai hal lah ya, disampaikan bla 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 bla, dan akhirnya Roy Suryo berjanji kapok ya, tidak mengulangi lagi. Maksudnya tidak mengulangi bikin ribut-ribut lagi gitu ya. Artinya ini diloloskan. Kita tidak boleh dong begitu. Kalau memang ini ya dibuatkan surat kepastiannya bahwa Roy Suryo bisa diloloskan walaupun terkena status mahasiswa pasal 19, sudah terjerat melakukan tindak pidana, maka sudah harusnya drop out. Seharusnya ini drop out sesuai peraturan rektor ini, tetap diberikan hak untuk melanjutkan perkuliahan, dibuatkan surat dong. Nah, supaya nanti yang lain juga yang sudah masa studi habis, kok bisa ya? Kok bisa dia di drop out, yang ini tidak ya? Nah, apa alasannya ini? Nah, ada apa ini dengan oknum-oknum di sini ya? Kok bisa? Kami tidak berprasangka maksudnya memberi ini itu enggak, tetapi kok bisa diloloskan? Nah, apakah dia ini baik, luar biasa baik, atau setengah dewa atau apalah gitu ya? Tuliskan saja di surat itu. Itu yang kami permasalahkan. Kenapa yang lain ini bisa di drop out? Karena masa studinya sudah habis ya. Itu berapa orang dan biayanya gede jadinya kan? Hilang tuh yang 10 tahun itu, yang 7 tahun. Karena drop out tadi hilang pembayaran uang kuliahnya. 7 tahun dia ngulang lagi. Nah, Roy Suryo kan tidak, diloloskan saja seperti itu. Nah, ada apa? Ini yang maka kami sudah sampaikan kepada Dikti juga. Kami juga sudah bersurat kepada Universitas Negeri Jakarta, ya. Kami sudah bersurat secara resmi untuk mencabut gelar Dr. Roy Suryo. Surat resmi kami sudah kami layangkan melalui kuasa hukum kami ya. Pertama itu
Yang pertama kami sudah bersurat kepada UNJ juga ya, setelah tadinya surat tanggal 4 tidak digubris, tanggal 13 sudah urgensi, belum ada hasil ya. Yang kedua itu kemudian kami bersurat secara resmi ke UNJ melalui kuasa hukum kami itu untuk mencabut gelar doktor daripada Roy Suryo ya, karena sudah sudah melanggar pasal 19 Peraturan Rektor nomor 5 tahun 2022 pasal 19 ayat 3 huruf E gitu ya. Nah, kemudian kami sudah melapor juga ke Dikti ya. Dikti itu di inspektorat, kita tunggu hasilnya. Mereka sudah berkorespondensi dengan pihak UNJ dan sudah menunggu tindak lanjut bagaimana keputusannya. Dan yang ketiga, kami juga sudah bersurat ke Ombudsman ya, terkait adanya dugaan maladministrasi terhadap peraturan rektor yang padahal diloloskan ya Roy Suryo sebagai mahasiswa yang harusnya menurut peraturan rektor ini sudah gugur. Nah, sudah 3 nih, dan teman-teman sudah ada di PTWN dan ada rencananya beberapa cara yang lain ya. Yang pasti ini adalah candra di muka pendidikan Indonesia gambarannya ya, gambaran itu. Kita tahu ya, sebelumnya baru-baru ini coreng wajah seorang rektor Unsud yang OTT oleh KPK ya, karena ada diduga itu menerima suap untuk penerimaan mahasiswa baru program mandiri ya. Dan ini citra buruknya pendidikan kita seperti ini. Jangan sampai ini UNJ juga demikian. Maka segeralah sebelum ada nanti sampai pada investigasi yang lebih dalam, oknum yang mana, ada apa, kenapa bisa begini. Kalau menurut kami dicabut, mungkin selesai ya, kalau dicabut gelar itu. Tapi kalau tidak ya bisa sampai mendalam, itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Karena kami tidak ingin tercoreng wajah, minimal wajah UNJ lah ya, Universitas Negeri Jakarta. Ini tidak tercoreng dan bisa berdampak luas kepada pendidikan tinggi Indonesia yang terlihat carut marut akhirnya kalau ini masih dibiarkan ya. Unsud sudah ketangkap itu rektornya OTT ya, karena menerima suap dari proses penerimaan mahasiswa baru, katanya Fakultas Kedokteran kalau tidak salah ya, dengan program mandirinya itu. Jangan UNJ juga begini, bisa meloloskan seseorang yang telah melanggar peraturan rektor nomor 5 tahun 2022 pasal 19 ayat 3 huruf E, yang harusnya gugur sebagai mahasiswa malah dapat gelar doktor dan ijazah. Ijazahnya pun baru-baru aja dapat. Nah, begitu ya. Padahal harusnya kan sudah 2 tahun lalu kalau memang benar proses itu. Nah, tapi terlepas itulah kami hanya memfokuskan ke sini. Status mahasiswanya seharusnya sudah drop out. Jadi tidak boleh dong lolos. Ini kan terjadi maladministrasi ya. Dugaan kami ini adanya terjadi maladministrasi. Maka kami sudah sampaikan juga kepada Ombudsman. Kita tunggu bagaimana hasilnya dan akan kami update seterusnya. Selalu akan kami update yang terbaru. Salam panggung ijazah, salam dunia pendidikan Indonesia.